Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang satu ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, kemudian untuk berjamaah yang insya Allah di satu majelis di satu masjid yang berkah yang Masjid At-Taqwa. Hadirin hadirat yang Masjid At-Taqwa rahimahullah. Pada malam yang ke-10 ini atau puasa yang ke-10 ini sudah berapakah turun berat badan kita? Naik atau turun? Apakah lingkar pinggangnya tambah lebar atau tambah kecil? Harusnya Ramadan itu adalah di mana kondisi yang tubuh itu di detox. Apa detox? Tubuh itu dikeluarkan racunnya. Satu. Lewat apa? Tubuh dikeluarkan racunnya selama bulan Ramadan adalah dengan nafas kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau eksperimen, maka pada siang hari di bulan Ramadan kita masukin kepala ke dalam plastik yang bening, maka akan ada banyak embun, dan embun-embun itu kalau dibawa ke laboratorium maka hasilnya menunjukkan bahwa itu ada banyak kalori yang terbakar. Satu, berarti di bulan Ramadan itu halnya berat badan semakin turun. Yang kedua adalah dari keringat. Jadi Ramadan itu bukan alasan kita tidak berkeringat. Jam berapa Pak olahraganya? Betul, olahraga. Ada dua waktu olahraga yang bagus di bulan Ramadan. Yang pertama adalah selepas sholat asar, kurang lebih sekitar jam 4 sampai jam 5. Ya, awas jangan siang, karena siang berpotensi membatalkan. Yang keduanya adalah persis setelah tarawih atau tarawih itu sendiri. Pokoknya kalau tarawih 20 kilo, aku nya metode ekspres. Tapi kata tuh kali kibat dan tidak mau lagi. Alhamdulillah di negara hampir tidak ada ya, dan tentunya bukan alasan kalau 23 awal subuh tidak juga ya, karena ternyata ada banyak yang tarawih 23 tetapi bacaannya tartil. Nah, apa bagaimana pas teman-teman? Untuk gacantai, untuk tarawih dan cukup membakar kalori. Buktinya apa? Ternyata banyak jamaah yang testimoni kalau pulang tarawih itu apa namanya masih makan pulang rumah, betul? Kamu berjajan banyak. Berikutnya apa lagi? Nih yang harus diperhatikan. Ternyata selama bulan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, serta para jamaah semuanya, itu harusnya kita ini bisa BAB sehari minimal 1 kali. BAB, buang air besar. Kamutan, Pak, abi malah hujan hese. Lama tercimang buat bisa berjam-jam. Apalagi kalau WC duduk semakin membuat kita sempit. Nah, ini beberapa ciri orang yang sempit ya. Boleh dilihat telapak tangan masing-masing. Nah, kita bisa mengukur, bisa melihat jendela kesehatan diri kita dari telapak tangan dulu. Bertahap ya, insya Allah. Yang pertama adalah orang yang dia punya masalah sempit, telapak tangannya hitam sekali. Berarti dia susah BAB, dan sebenarnya BAB keras atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Alhamdulillah, daripada sebuah share di salah satu universitas ya. Datang rombongan mahasiswi. Pak dosen, saya ingin bertanya kepada Anda. Yang saya punya keluhan kalau BAB berdarah sudah kategori itu maksudnya ambliin atau hemoroid ataupun wasir. Dan BAB-nya 3 hari sekali. Jam gede sama harus teh kira langsung di mata 7 loh Bapak. Tapi sebenarnya sudah kelihatan ciri-cirinya. Ciri-cirinya di mana? Ternyata ketika saya suruh telapak tangannya diletakkan, semuanya menghitam. 1. Pun juga cirinya menghitam. Tayana hidup Bapak Ibu. Kalau ditambah, sini saya. Nanti ibu-ibu perhatikan suami-suaminya ya, atau anak-anaknya. Kalau mendapati anak-anaknya
Dan konon katanya wanita adalah makhluk yang paling banyak kena kencing manis. Kenapa Pak? Karena wanita adalah makhluk yang paling banyak menerap daging manis ya. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya lagi, si rombongan mahasiswa tadi ternyata ketika dari jarak dekat tercium aroma keringatnya, aroma keringat yang tidak nyaman. Walaupun akhirnya ini mahasiswinya, walaupun katanya mereka itu sudah mandi sehari 2 kali, sudah pakai deodoran dan sudah minum segala macamnya, tapi sudah tercium aromanya. Berarti dia punya masalah Pak? Punya masalah dengan pencernaan. Ketiganya apa? Ketiganya adalah ternyata banyak jerawat. Jadi kalau ada remaja yang dari 20 tahun jerawatnya masih banyak, yang komor tersebut mungkinnya gurunya agak tersebut sudah jerawatan ya, itu bukan lagi puber, paham nggak? Bukan lagi hormon. Kamu jerawatnya banyak berapa? Lagi puber berapa? Puber ketiga? Oh tidak ada puber ketiga. Kemudian ya napasnya pendek. Nah jadi kalau misalnya dari jalan besar ke masjid ini sedikit jalannya lebih cepat ya, cek ternyata ngos-ngosan. Itu dikasih dia punya masalah dengan pencernaannya. Itu tidak normal dan biasanya sebelum kalau udah seperti itu apa? Boleh. Biasanya apa? BAB-nya susah, kemudian diselingi dengan ada darah. Setelah BAB mohon maaf, lubang anusnya gatal, nggak nyaman, ya. Kemudian ya sering merasa bedah di daerah abdomen bawah. Abdomen bawahnya adalah pusat. Nah, saya akan memberikan tips yang sederhana. Ibu-ibu kalau masih BAB-nya susah, masih ada yang BAB-nya susah, BAB yang normal di bulan puasa sehari sekali. Bagusnya sehari 2 kali, pada sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Bagusnya BAB di bulan Ramadan ini. Oke? Yang pertama usahakan tidak menggunakan kloset duduk, tapi menggunakan kloset jongkok. Jadi kalau kita menggunakan kloset duduk, ternyata ada banyak kotoran kita, feses kita yang tak terkeluarkan. Satu. Yang keduanya apa? Usahakan setiap buka ada lidah buaya. Jadi aloe vera atau lidah buaya adalah suatu herbal yang sangat dahsyat menguras perut. Jadi mama ibu-ibu yang pengen langsing, yang pengen awet muda, yang pengen detox, yang merasa tubuhnya sudah berbobot, oke? Nah itu adalah bisa menggunakan lidah buaya. Di dalam kucing panas diaduk, nggak mau madu, dieletak, enak murasnya dan termasuk bisa mengobati yang punya masalah asam urat. Kemudian apa lagi? Ya, awas jangan lupa cukup minum cepat. Dan saat BAB, nah, pengen tahu isi rasanya tidak? Ternyata ada gerakan yang sangat sederhana. Digiatkan tangan dilentangkan seperti ini. Kemudian ini pas di sini ada ujung siku tangan kita. Boleh pegang? Digerakkan. Ya, ini ada yang ujung yang menonjol. Rasa. Nah, pegang ibu-ibu. Ya. Kemudian lakukan tekanan pressure sampai timbul sensasi nyeri dan sensasi kesemutan di ujung tangan kita. Ingat, yang sebelah kiri saja, yang kanan itu hanya sebentar kurang saja. Nah, misalkan, dengan izin Allah, tak lama itu si peset kurang, si kurang, yang keabotoran bersesat keluar. Yang awas, jangan pernah meremehkan kotoran ataupun najis yang ada pada tubuh kita, karena itu bisa membuat bukan nanti menimbulkan penyakit wasir dan antigen, juga bisa menimbulkan nauzubillah apa itu kanker usus bisa. Ya, next, insya Allah kita bahas lagi beberapa tips sederhana yang insya Allah bisa menjadikan tubuh kita sebagai dokter yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.